Bacaan diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang yang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, tidak seperti anggapan banyak orang, kemuliaan Mesias ternyata diraih dengan terlebih dahulu menanggung penderitaan. Yesus siap menghadapi hal itu. Ia pun menasehati para murid agar mengikuti jejaknya. Jika sungguh ingin menjadi murid yang sejati, mereka harus menyangkal diri. Artinya, hidup tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi pada kehendak Bapa. Mereka juga harus bersedia memikul salib, dalam arti tegar menghadapi duka, derita kehidupan ini, yang terburuk sekalipun. Akhirnya, mereka harus mengikuti Yesus, artinya sungguh menjadi murid yang setia. Yang dikatakan Yesus itu mungkin terdengar menakutkan, tetapi para murid tidak boleh gentar. Alasannya, pertama, siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya kembali. Kedua, tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan ketiga, Anak Manusia akan datang dan memberi mereka ganjaran yang pantas. Dengan taat, Yesus menempuh jalan penderitaan yang ditentukan Bapa. Ia tidak mau dibelokkan oleh siapapun juga. Pilihan ini sekaligus menunjukkan solidaritas Yesus kepada sebagian besar manusia di dunia ini yang hidupnya didominasi oleh kesusahan dan penderitaan. Karena itu, jika suatu saat kita tertimpa penderitaan yang hebat, ingatlah baik-baik bahwa Yesus telah lebih dahulu mengalaminya. Jangan sampai kita terpuruk karenanya. Seperti Yesus, kita harus tegar, optimis, dan mempercayakan semuanya pada kemurahan hati Bapa. Demikianlah renungan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya, kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.